Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Amel di Mimbar Podcast. Di Mimbar Podcast kali ini kita akan menyapa Bang Ibrahim. Apa kabar Bang? Baik Kak. Baik. Bang Ibrahim ini merupakan koordinator eksekutif dari Sahdar. Itu adalah Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat ya Bang ya? Iya. Nah, itu gimana tuh Bang Sahdar itu? Bisa jelasin dikit nggak Bang Sahdar? Sahdar itu dia CSO atau organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu pemenuhan hak dasar dan isu anti korupsi di Kota Medan khususnya. Khusus Kota Medan ya Bang ya? Sumatera Utara umumnya. Oke. Dan kebetulan tadi kami ini ada bahas-bahas tuh sama Bang Baim ya Bang ya panggilannya ya Bang. Iya. Sama Bang Baim itu bahas soal korupsi. Jadi kebetulan juga di mimbar umum pada minggu lalu tuh ada bahas soal ada kasus pungli. Jadi pungli itu Bang kayak kemarin tentang ini sih Bang, wali kota selama ini sejak kepemimpinan awal wali kota di tahun 2021 lalu tuh dia cukup Bang, cukup gercep ya dibilang ya dalam pungli gitu ya, dalam memberantas pungli. Ada Kepling yang pungli itu langsung cut. Yeah. Ada apa pungli cut. Tapi tiba-tiba kemarin ada kasus satu tuh dari BKD ya, Bang Jane Nopal itu kedapatan ya Bang ya, dugaan pungli. Tapi yang malah yang membuat masyarakat bingung itu dia tidak di-cut ya Bang ya, malah dinonaktifkan. Nah, makanya sekarang ini aku nih pengen tanya nih sama ahlinya, salah satu ahlinya di Kota Medan nih Bang Laim. Bang, gimana Bang tanggapannya Bang soal kasus Bang Jane Nopal dan istrinya yang diduga pungli jabatan gitu Bang ya, untuk naik jabatan itu harus ada bayar dikit, gimana Bang? Nah ini aku kayaknya nggak jawab langsung ya kayak. Tapi kan kita bicara reformasi birokrasi lah nih. Nah kalau misalnya kita bicara Bang Jane Nopal nih ya, ini kan dia kalau nggak salah aku kepala badan kepegawaian ya. BKD, iya. Nah tentu kan ini erat ya kaitannya dengan agenda reformasi birokrasinya pemerintah. Nah ada pula isu yang mengatakan dia menerima gitu kan, patut diduga menerima gitu, terlibat dalam jual beli jabatan. Nah gitu. Nah sebenarnya ini memang masalah yang sering kali muncul gitu di dalam sistem pemerintahan yang seperti saat ini itu. Reformasi birokrasi kita tuh belum maksimal sebenarnya memang jalannya. Jadi kalau misalnya bicara masalah ada uang pelicin untuk naik jabatan, ada gratifikasi untuk naik jabatan, itu memang hal yang sebenarnya bukan bisa dibilang umum, tapi tahu lah kita. Iya, udah tahu lah kita itu, apalagi memang, di Sumatera Utara gini. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks Sumatera Utara ya, artinya memang hal yang sebenarnya sangat dekat, dan kita juga sebenarnya ini baunya terasa tapi wujudnya mungkin belum nampak gitu kan. Nah dalam konteks kasusnya Bang Jane Nopal ya kan, ini kan sama istrinya kalau nggak salah kemarin. Memang itu ada hal yang aku pikir janggal ya. Janggal kenapa? Karena kita kan sama-sama nih, kami selaku masyarakat sipil ya, yang memantau kinerja gitu ya. Bisa dibilang kinerja pemerintah, kasus-kasus korupsi di Sumatera Utara. Kita kan melihat juga sih sebenarnya bagaimana sepak terjangnya wali kota dalam ketika menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan korupsi. Seperti yang kakak bilang tadi, beberapa kasus yang lampau lah gitu kan kita bilang. Ini wali kota cepet nih. Iya cepet, apalagi ya kemarin mulai dari Kepling, kepala sekolah ya Bang ya, itu kok tiba-tiba kena ke BKD kok agak lambat makanya, gitu. Jadi ini kan jadi pertanyaan juga. Kami juga sebenarnya bertanya-tanya, kenapa sih kok begitu di kasusnya artinya mungkin ini struktural mereka juga ya kan, struktural OPD pemerintah. Jadi aku pikir apakah karena ini adalah bagian gitu ya dari struktur pemerintahan Kota Medan, jadi perlakuannya agak berbeda gitu. Kita kan sama-sama tahu saat ini yang diduga itu kan hanya dinonaktifkan gitu kan. Dua-dua ya Bang ya. Kebetulan Bang Jane Nopal dan istrinya itu aparatur ya, aparatur bidang Hakda ya, aku lupa aku. Tapi ya itu makanya bingung nih kenapa ketika ketemu yang kayak gini malah dinonaktifkan gitu, kan.
kenapa tidak ada langkah-langkah yang progresif gitu dilakukan oleh wali kota gitu. Misalnya ya setidaknya apa ya, aku pikir sepertinya wali kota itu juga perlu gitu untuk berkonsultasi dengan penegak hukum. Mengingat kan ini kasusnya kan bau-bau kasusnya itu kan ada indikasi ya. Iya. Kenapa malah diserahkan ke APIP gitu? Memang sih bukan salah ya, memang tidak salah lah. Kalau misalnya kita baca aturannya, pas memang ketika memang ketika ada kasus itu inspektorat dilibatkan dalam hal pengawasan. Tapi kan ketika bicara pengaduan masyarakat, tentu kan ini ranahnya bukan pengaduan lagi, bukan delik aduan dia. Jadi ketika ini bukan delik aduan, aku kira kepolisian di daerah Sumatera Utara perlu aktif itu. Tanpa adanya laporan dari wali kota, itu aparat penegak hukum kita bisa nggak untuk langsung melakukan penyelidikan itu? Tentunya bisa. Tentu bisa. Karena apa? Karena kan kalau misalnya ini informasinya adalah aduan masyarakat, ya kan? Tentu bisa kan ada langkah ya. Kenapa aku bilang kepolisian bisa melakukan penyelidikan dulu kan? Artinya terbuka ruang untuk dilakukan penyelidikan ketika ada bukti permulaan yang cukup, aku rasakan itu. Ketika ada, tentu kan pengaduan yang dilakukan hari ini kan pasti didasarkan dengan data kan, dan fakta pasti. Kalau tidak, mana mungkin ini kepala BKD dinonaktifkan gitu. Malah kemarin dugaannya tuh tertangkap tangan OTT kayaknya sebenarnya kemarin ya. Iya, kita sih dengar-dengar gitu. Tapi kalau kita kita cari tahu informasinya, memang herannya kenapa kalau katanya OTT tidak ada penetapannya gitu. Harusnya ya, tapi gimana isu ini berkeliaran, seharusnya wali kota kita harus segera klarifikasi nih ya Bang ya. Apalagi kalau ingat-ingat kemarin itu ada yang kalau dibilang dari Bang, kampanyenya dia ada programnya namanya merit system, seingat aku, merit. Nah ini sangat mengganggu ini untuk merit system ya Bang ya. Iya, karena agenda reformasi birokrasi kan, salah satunya kan meritokrasi gitu. Bahwasannya ini pemilihan atau penempatan jabatan publik itu kan tentu pakai sistem yang rigid gitu, bukan jadi ceritanya ada uang pelicin atau enggak, nggak ada uang pelicin nggak bisa naik. Tentu kan harus daripada nilai-nilai dan poin-poin sebagaimana sistem merit itu kan gitu. Aku sih mikirnya gini, harapannya tentu kan kepala daerah ya, wali kota hari ini Pak Bobi kan, saat ini kan udah punya kita bisa bilang sepak terjang yang udah bagus gitu kan, apalagi terhadap kasus-kasus yang seperti pungli gitu. Kenapa tidak artinya jangan sampai karena presiden yang seperti ini jadinya malah merusak ya nama wali kota gitu. Jadi jangan sampai ada subhat di hati masyarakat, bingung kan kenapa ini kok bisa tidak diselesaikan gitu, tidak langsung hukum tidak gercep gitu kan kalau istilahnya kita kan. Tapi kenapa malah dinonaktifkan, ditunggu dulu hasil dari inspektorat gitu kan. Jadinya kita berpikir apakah jangan-jangan gitu kan ada upaya untuk melindungi gitu. Kita kan jangan sampai mengarah kepada hal tersebut gitu. Jangan gercepnya itu hanya kepada yang ini gitu, gercep ke sini enggak gitu. Kita harus adil lah ya. Itulah merit system yang harus diterapkan, karena kalau enggak diselesaikan segera oleh Bobi ini bahaya ya Bang ya. Ya aku pikir memang bahaya Kak. Kenapa? Karena kan seperti yang aku bilang tadi, Pemko Medan itu udah punya nilai yang baik di tengah masyarakat. Kalau misalnya hari ini malah jadi presiden yang buruk, tentu kan sangat disayangkan gitu. Jangan sampai bergulir isu nih, ini karena anggotanya gitu, ini karena mungkin bagian daripada struktur pemerintahan Pemko Medan gitu kan. Malah jadinya yang aparatur sipil negara yang di level tingkat rendah, jadi langsung terabas. Ketika bicara struktur pemerintahan yang lebih tinggi, kita rangkul gitu. Birokrasinya itu ya Bang. Kalau dari Sahdar sendiri gimana nih Bang hasil penelitian kita soal pungli, soal korupsi yang ada di Kota Medan ini? Nah, kalau misalnya kasus pungli ya memang, kalau misalnya bicara kasus pungli, aku ingat ya, Sahdar sendiri pernah punya kajian itu di tahun 2017-18. Memang kasus korupsi yang dengan modus pungli itu cukup tinggi gitu. Sebenarnya trennya tetap tinggi, ya kan. Tapi memang political will-nya penegak hukum itu tidak mengarah kepada pungli gitu, lebih kepada kerugian keuangan negara melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa,
penggelapan, proyek fiktif dan lain-lain. Tapi pungli ini memang bukan suatu hal yang apa ya, seksi mungkin. Karena mungkin ya memang dalam struktur korupsi, pungli itu kan petty corruption dia. Dia kecil gitu, kecil. Makanya yang kena itu kayak lurah, camat, kepling gitu. Nah, ini tapi sayangnya ketika kena kepada orang ini hukum itu tegak gitu. Langsung dihajar. Kayak yang kasus. Tapi kalau misalnya isu-isu yang dugaan-dugaan seperti ini malah jadi seakan-akan prosesnya lambat gitu. Itu jangan sampai seperti itulah kira-kira. Memang kalau misalnya bicara pungli itu memang cukup ya tinggi ya. Kita tahu lah di Medan kayak mana. Bahwasannya kasus korupsi kalau pungli-pungli itu siapa bilang nggak ada ya kan. Tahu lah. Kita ngurus ini harus menyerahkan uang. Ngurus ini menyerahkan uang tuh hal yang apa ya, kita ketahui umum lah gitu. Iya, karena aku pernah dengar tuh dari ada satu orang tuh siapa ya ngomong gitu. Jadi orang Medan, dari ada pengamat gitu, dari akademisi, dia bilang pungli ini sebenarnya berawal dari orang Medan itu suka memberi gitu, sering mengucapkan terima kasih dengan memberi. Jadi lantaran dia memberi, jadi kebiasaan orang yang menerima ini harus mendapatkan gitu. Itulah makanya jadi pungli gitu. Itu kayaknya kebiasaan, berarti kebiasaan kayak gini harus disosialisasikan lagi nih Bang ya kayaknya. Iya, kalau misalnya cerita pungli memang gak panjang ya sejarahnya kan. Karena kalau bicara jangan kan hanya pungli kan. Bicara korupsi saja ada penelitian yang mengatakan itu jadi kebudayaan bangsa. Kenapa? Karena kayak pembangunan jalan Jawa itu ya, Anyar Panarukan yang dilakukan oleh Di Andes dulu, itu sebenarnya pemerintahan Belanda bayar kepada pekerjanya, tapi oleh inlander itu ya, kalau kita bicara sejarahnya kan Kak, itu malah dikorupsi. Jadi uang yang udah disiapkan untuk membayar pekerja pembangunan jalan itu malah dikorupsi gitu. Jadi bahkan sebelum ada republik ini pun kita punya perilaku koruptif gitu. Budaya koruptif itu yang sulit. Jadi sekarang jadi budayanya dari koruptif jadi pungli. Asal apa? Artinya setiap kali mau melakukan sesuatu harus ada uangnya. Iya, kalau nggak ada uangnya malas. Padahal sebenarnya kita kan udah menerima gaji, apalagi ASN ini kan. Sekarang gaji. Udah ada Tukin, ada Remun segala macam. Artinya kesejahteraan mereka sekarang ini udah mulai diperhatikan lah gitu. Nggak kayak ASN zaman dulu lah gitu. Makanya kalau misalnya sekarang juga kita berhadapan dengan ASN dan mereka masih juga berharap asal kita mengurus sesuatu harus menyerahkan uang, itu memang sangat disayangkan gitu. Iya. Karena pendapatan mereka juga saya rasa udah meningkat lah daripada, malah lebih daripada kita yang kayak gini-gini ya Pak. Bisa dibilang gitu. kita yang lain-lain. Oke Bang, kalau jadi kira-kira selain daripada, kembali lagi Bang ya ke kasus yang tadi, ke kasus Bang BKD. Jadi selain daripada Wali Kota Medan yang harus melaporkan, itu kan penegak hukum seperti Polda dan Kejaksaan itu bisa melakukan penyidikan ya Bang ya? Bisa. Nah, itu harus mereka yang bergerak atau masyarakat bisa nggak melaporkan gitu? Itu harus dong buat penyidikan, atau sadar bisa nggak melaporkan kasus itu gitu? Ya, sebenarnya bisa-bisa aja Mbak. Karena kalau misalnya kita bicara pungli, tentu ini kan bukan delik aduan ya. Artinya ketika ada informasi sedemikian misalnya, ada informasi pejabat yang akan menerima uang atau gratifikasi atau pungli, tentu kepolisian, kejaksaan itu ya bisa aja langsung melakukan tindak operasi tangkap tangan tanpa harus dilaporkan oleh masyarakat juga gitu. Artinya ketika ada informasi saja, itu harusnya yang proaktif itu adalah aparat penegak hukum gitu. Bahkan kayak di kasus inilah misalnya, bisa boleh jadi gitu kan, wali kota juga proaktif gitu, serahkan saja kepada penegak hukum gitu kan, bisa jadi coba melalui proses penyelidikan nanti kan ketahuan apakah memang benar ada bukti yang mengarah gitu. Karena kan kalau misalnya memang sudah ada bau-baunya gitu, aku pikir agar tidak menjadi presiden buruk bagi kinerja pemerintahannya Pak Wali Kota Pak Bobi, ya serahkan saja kepada penegak hukum gitu. Jadi kan ya jangan sampai subhat di hati masyarakat itu mengatakan ini karena anggota nanti malah jadi melindungi gitu. Ya mungkin itu perlu ya Pak Bobi juga mungkin mendengar ya gitu masyarakat untuk masalah ini gitu. Oke Bang, makasih Bang atas bincang-bincang singkat kita hari ini. Begitulah pemirsa, jumpa kita dengan Bang Baim, Koordinator Eksekutif Syahdar atau Sentra Advokasi dan Hak Dasar Rakyat.
Nah, jadi Bang Baim nih bilang tuh bahwa kita sebenarnya bisa aparatur penegak hukum ya Bang ya, itu sebenarnya bisa mengambil alih langsung kasus seperti dugaan pungli dari BKD itu. Jadi walaupun masih di inspektorat, berarti masih bisa diambil alih gitu ya Bang, langsung ya penyelidikannya ya. Jadi sehingga tuh pemerintahan Bobi yang sekarang sangat clean ya, lumayan bersih, bisa berlangsung lebih panjang dan bisa dipertahankan. Iya, agar tidak ada presiden buruk lah ya kan. Jangan sampai ada informasi yang sumbang ya kan. Biasanya ini karena anggota malah jadi pembela. Jangan sampai ada di masyarakat itu noda gitu. Di pemerintahan yang bersih ini jangan sampai ada yang noda. Oke pemirsa, terima kasih. Begitulah podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.